teman-teman bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya betul, yang bersangkutan hari ini dimintai keterangan sebagai saksi untuk surat perintah penyidikan atas nama tersangka HM, tersangka HK, dan tersangka DTI. Untuk pemeriksaannya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Penyidik mendalami tentunya perihal pengetahuan yang bersangkutan terkait data perlintasan saudara HM dan seputar tugas-tugas beliau ya sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu. Ya tentunya ada atau tidaknya kita akan bisa melihat hasilnya nanti. Penyidik saat ini masih mendalami seluruh kesaksian dan memanggil saksi-saksi yang memang memiliki informasi atau pengetahuan baik itu terkait keberadaan saudara HM maupun terkait perkaranya itu sendiri, dalam hal ini suap ya, suap ke saudara Wahyu, dan saksi-saksi yang lain juga akan dimintai keterangan. Tidak hanya itu saja, karena saat ini juga sudah ada surat perintah penyidikan yang baru untuk tersangka saudara HK maupun saudara DTI. Jadi kita tunggu aja nanti endingnya ntar. Ya. Berkas Yasona Aulia. Oke, jadi untuk tersangkanya baru ada 3 ya, seperti yang disampaikan saudara HM, saudara HK, dan saudara DTI. Berkas yang nantinya akan dilimpahkan dari penyidik kejaksa penuntut umum hanya 3 tersangka itu saat ini ya. Kalau pertanyaannya apakah ada berkas Pak Yasona, sampai dengan saat ini belum ada. Kalau pertanyaannya apakah akan didalami, ya tentunya penyidik masih mendalami semua pihak yang memang diduga memiliki pengetahuan maupun keterlibatan, baik itu kembali lagi proses keberadaan saudara Harun Masiku maupun terkait perkara suapnya itu sendiri. Bentar dulu. Oke, Mas Tesa, Hasto Kristianto kan sudah ditetapkan sebagai tersangka dari tanggal 28 Desember lalu. Ini sampai saat ini masih ada pemeriksaan saksi-saksi, apakah nantinya akan ada tersangka baru, kemudian kapan sih Hasto akan dipanggil atau ditangkap? Oke, ya. Semua saksi maupun tersangka yang hadir tentunya saya baru bisa menginfokan ke teman-teman di hari H ya, sebagaimana biasanya. Kapan dipanggilnya saudara HK tentunya kita akan menunggu informasi dari penyidik, apakah itu minggu depan atau 2 minggu lagi. Tapi tentunya penyidik akan bekerja secara optimal untuk menuntaskan perkaranya ya, untuk tidak berlarut-larut sehingga perkara tersebut bisa cepat dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Nanti kapannya kita tunggu aja. Ya. Kalau Wahyu Setiawan kapan Mas akan dipanggil lagi ke
KPK untuk diperiksa? Reschedule-nya nanti hari Senin. Ya. Kemarin beliau sudah dijadwalkan hari Kamis, tapi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang bersangkutan setuju untuk hadir di hari Senin nanti. Ya, penahanan merupakan kewenangan penyidik. Ada syarat formil maupun material, termasuk salah satunya apakah berkas itu sudah dinilai cukup untuk bisa dilimpahkan atau menjelang pelimpahan, sehingga kita serahkan sepenuhnya proses itu kepada penyidik. Ya, saya tidak bisa mengatakan kapannya. Apakah yang bersangkutan dikhawatirkan kalau melihat dari beberapa statement-statement yang bersangkutan menyatakan akan taat hukum, akan menjalani prosesnya, dan itu menjadi kabar baik tentunya untuk penyidik maupun pihak-pihak lain ya, untuk memberikan contoh bahwa siapapun yang terlibat, baik itu saksi maupun tersangka, untuk bisa bersikap kooperatif dalam prosesnya dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengakibatkan terhambatnya proses penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan nanti. Mas, Jumat pekan lalu KPK memanggil Agustiani Tio Friderila. Nah, itu belum ada keterangan apakah hadir atau tidak, dan jika tidak, kapan penjadwalan ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Roni Sompi dia menyebutkan bahwa surat pencegahan dari KPK itu terhadap Harun Masiku itu baru dikirim tanggal 13 Januari. Sementara Harun itu ditetapkan tersangka kan pada tanggal 9. Setelah OTT tanggal 8 dan tanggal 9 itu. Apakah benar Mas KPK baru mencegah itu tanggal 13 Januari itu aja? Terima kasih. Benar atau tidaknya nanti saya harus tanyakan terlebih dahulu ya pada penyidik tanggal-tanggalnya, karena itu sudah masuk teknis. Saya kebetulan bukan penyidik yang menangani perkaranya, sehingga saya harus konfirmasi terlebih dahulu. Nanti tolong di follow up dengan WA ya, Mas Jamal terkait itu. Kalau terkait saudari Agustiani Tio, betul dijadwalkan pemeriksaan di beberapa waktu yang lalu, tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Saya belum terinfo apakah yang bersangkutan mengkonfirmasi ketidakhadirannya atau tidak. Nanti saya coba cek dari riwayat yang ada sampai dengan saat ini. Mas Tessa izin. Ya. Ini mantan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur ini apakah sudah ada jadwal pemanggilan lagi? Mas kan terakhir dia mangkir dalam pemanggilan penyidik. Sebentar. Saya balik ke Mas Jamal dulu ya. Tadi Agustiani Tio sudah di reschedule hari Senin, harusnya udah nih. Harusnya udah, tapi nanti apabila ada hasil pemeriksaan saya akan follow up lagi nanti. Tadi siapa? Sari. Gimana? Sahbirin Nur apakah sudah ada jadwal pemanggilan lagi? Kan dia udah berapa kali Mas? 2 kali ya mangkir Mas? Belum ada info pemanggilan lagi yang bersangkutan, karena sebagaimana yang teman-teman ketahui, setiap hari kita juga mengupdate siapa-siapa saja yang dipanggil ke KPK untuk dimintakan keterangannya sebagai saksi maupun tersangka. Sampai dengan saat ini belum ada info pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tentunya perkara itu sendiri masih dilakukan proses penyidikan, dan penyidik juga secara optimal melakukan tindakan untuk perkara itu sendiri maupun perkara-perkara lain. Jadi satu satgas juga menangani beberapa perkara yang sama secara simultan, sehingga perlu dilakukan pengaturan
kapan dipanggilnya nanti kita tunggu saja sama-sama. Saya kira begitu. Mas Bujani itu diperiksa Senin besok atau Senin sebelumnya, Mas? Nanti saya cek kembali. Mas Tesa izin. Gimana nih? Soal Hasto dan TDI itu kan beberapa pengamat meminta kepada KPK juga untuk mengusut keterlibatan internal KPK yang melakukan perintangan terhadap kasus Harun Masiku. Apakah dari KPK juga akan mengusut pihak-pihak internal KPK yang terlibat dalam kasus Harun Masiku untuk sebagai bukti bahwa kasus ini tidak politis? Nah, satu lagi soal Sabirin tadi, apakah KPK belum menindaklanjuti Sabirin ini karena sprindiknya masih tertahan di 2 direktur yang enggan menandatangani? Pertanyaan yang kedua, saya tidak mendapatkan informasi tersebut ya. Apakah ada info seperti itu? Tentunya nanti saya akan coba tanyakan. Yang jelas belum ada sprindik baru untuk saudara Syahbirin Nur, jadi kita tunggu saja. Yang pertama, apa tadi? Politisasi? Ya, akan memeriksa juga mengusut dari pihak internal KPK yang berpotensi atau memang terlibat dalam perintangan penyidikan. Pasti bila ada akan dilakukan penanganan ya. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, KPK secara transparan melakukan evaluasi, melakukan pengawasan secara ketat. Beberapa perkara yang rekan-rekan ketahui baik itu mulai dari perkara rutan, lalu juga ada perkara yang melibatkan penyidik KPK juga yang sudah ditahan di lapas, itu semua informasinya didapatkan oleh pihak internal, ya, bukan dari pihak luar. Jadi dari internal sendiri yang menyampaikan untuk dilakukan pengawasan bahkan sampai tingkat penyelidikan dan penyidikan. Sehingga bila ada hal seperti itu, maka kita akan melakukan proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Mas, izin kasus lain, Mas. Di kasus ASDP itu ada informasi yang saya dengar bahwa surat tugas dari BPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara itu belum dikeluarkan. Saya mau konfirmasi aja itu betul atau enggak, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya memang betul surat tugas itu belum dikeluarkan, apakah KPK tidak mau menghitung sendiri kerugian negaranya? Karena kan KPK punya auditor sendiri ya, maksudnya bisa menghitung sendiri. Di beberapa kasus juga sudah pernah. Ya. Apakah langkah itu tidak mau diambil? Karena penahanannya kan disebutnya masih nunggu penghitungan kerugian negara. Itu aja sih, Mas. Terima kasih. Ya, baik. Sampai dengan saat ini informasi yang kami dapatkan dari penyidik memang belum ada surat tugas perhitungan kerugian negara dari BPKP, walaupun mungkin sudah dilakukan audiensi ya. Secara teknis saya tidak mengetahui alasannya kenapa. Namun memang ada opsi-opsi yang bisa diambil bila hal tersebut dirasa sulit. Sebagaimana yang tadi disampaikan, KPK juga memiliki akuntan forensik sendiri untuk bisa melakukan penghitungan, dan opsi itu bisa dipertimbangkan untuk dilakukan. Apakah akan diambil atau tidak opsi itu tentu nanti kita kembalikan mekanismenya kepada penyidik nanti. Menyambung pertanyaan dari kawan Tempo tadi, Mas. Ya. Itu kan yang pada saat Harun Masiku mau ditangkap itu yang di PT IKA itu, yang kemudian terjadi insiden antara penyidik dan sejumlah aparat di situ, itu kan ada informasi bahwa bocor gitu dari internal KPK. Nah ini apakah itu udah ditelusuri, kemudian pelakunya siapa, udah diproses etik atau belum, atau
bagaimana sih Mas gitu, soalnya waktu itu memang kencang beredar bahwa itu ada bocor dari internal KPK gitu, dan Harun Masiku nggak ketangkap terus kabur sampai sekarang ini gitu. Kasih. Ya, sampai dengan saat ini sih belum ada informasi adanya pegawai internal yang melakukan pembocoran. Ya. Apakah memang ada? Kalaupun ada, apakah orangnya masih bekerja di KPK atau tidak? Itu saya belum bisa mengkonfirmasi terkait hal tersebut. Tetapi sampai dengan saat ini, baik dari inspektorat maupun Dewas belum menemukan adanya alat bukti pembocoran yang dilakukan oleh pegawai KPK. Itu aja yang saya bisa jawab. Ya, silakan Mas Mario. Ya, makasih Pak Jubir. Ya, nyambung aja dari pertanyaan tadi. Kalau memang dikatakan tidak ada kaitan atau belum ada bukti bahwa ada keterlibatan pegawai KPK dalam membocorkan, mungkin ada indikasi kebocoran itu justru dari pimpinan. Apakah artinya bahwa ada rangkaian misalkan penyidik nggak bisa geledah gedung PDI lah, terus bahwa penyidik di PT IKA sempat disandra lah. Artinya kan kebijakan-kebijakan seperti itu kan nggak mungkin dari level penyidik. Artinya ada level pimpinan yang turut terlibat diskusi maupun lobby-lobby. Nah, artinya apakah momentum tersebut yang udah 4 tahun itu perlu didalami kembali? Ini kan mumpung masih fresh nih kan Dewan Pengawas KPK sendiri. Apakah ini menjadi PR pertama Dewas dan pimpinan KPK saat ini untuk menelisik, ya kalau bahasa Pak Jubir tadi, persoalan itu kan persoalan lain kalau orangnya masih di sini atau sudah nggak di sini, itu kan persoalan yang lain. Tapi bahwa ada nggak sih niat untuk ke arah sana? Nah, terus kedua, saya mohon maaf agak telat tadi harus ngirim materi pemberitaan. Udah ditanyakan belum sih kenapa memang kok ketika keluar itu terkesan lambat cegah yang dilakukan KPK itu? Apa sih sebenarnya yang membuat KPK itu biasanya satu rangkaian nih, ketika ada persoalan, ada TSK muncul langsung ada cegah-cegah. Ini kok persoalan Harun Masiku itu terlihat tidak responsif terhadap cegah, sehingga ketika disampaikan Pak mantan Dirjen Imigrasi tanggal 6, tanggal 7 keluar masuk itu belum ada permintaan cegah loh dari KPK. Ini siapa yang berwenang tidak? Antara koordinasi penyidiknya kah ke pimpinan atau penyidiknya sudah laporkan ditahan sama pimpinan? Yang mana nih yang benar nih? Itu dulu. Nah, untuk kasus lain saya mau sampaikan pertanyaannya terkait kasus PT PP terkait proyek yang sebelumnya sempat dirilis adanya penyidikan baru. Informasi yang saya terima dari rangkaian kasus ini ada sejumlah pihak, baik itu pihak yang sudah dinyatakan sebagai tersangka ataupun pihak lain, sudah menitipkan uang cukup besar dalam US dollar Singapura. Pertama, HD itu menitipkan 1,9 juta US dolar Singapura. Terus kemudian ada satu saksi lagi itu menitipkan 1,09 juta dolar Singapura dan uang rupiah 1,5 miliar dan menitipkan sebuah brankas yang tentunya pasti berisi uang. Kalau isinya cuman uang koin nggak mungkin lah. Kira-kira bisa disampaikan update sebenarnya dari total kerugian itu berapa yang sudah disita, diamankan atau dikembalikan atau dititipkan? Itu dulu, makasih. 3 ya. Oke, saya jawab mundur ya, dari belakang dulu. Informasi yang kami dapatkan dari penyidik untuk perkara yang rilisnya sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa ada pencekalan terhadap 2 orang di perkara tersebut. Penyidik menyampaikan telah dilakukan penyitaan yang pertama bentuknya deposito
Itu totalnya sebesar 22 miliar rupiah. Berikutnya ada uang yang ditemukan di dalam berangkas, jumlah totalnya sebesar kurang lebih 40 miliar rupiah. Bentuk uangnya apakah rupiah atau valuta asing ini belum tersampaikan dari penyidik kepada saya. Sehingga ini teman-teman masih belum bisa diupdate terlebih dahulu, tapi nanti bila ada akan kita sampaikan. Itu terkait pertanyaan yang terakhir. Untuk pertanyaan yang kedua, sebenarnya sudah ditanyakan sama salah satu rekan kita yang di belakang, kenapa tanggal segini, terus baru dicekal tanggal segitu. Saya karena bukan penyidiknya, jadi harus menanyakan terlebih dahulu kapan sprindingnya terbit, kapan cekalnya terbit. Sampai dengan saat ini saya belum memiliki info. Ya, apakah memang ada kendala di dalam proses penerbitannya, nanti kembali lagi saya perlu menanyakan kepada penyidik yang melakukan penyidikan pada saat itu. Ya. Berikutnya, apakah ada niat dari pimpinan saat ini atau Dewas untuk menindaklanjuti proses perintangan ya yang dilakukan? Ya, yang jelas untuk proses perintangan itu sendiri, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, sudah ada tersangkanya, walaupun itu bukan internal ya, karena memang sampai dengan saat ini belum ditemukan. Apakah memang ada keterlibatan pimpinan yang terdahulu, yaitu nanti kita akan lihat dalam proses penyidikannya yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Apakah akan ada lagi tersangka-tersangka lain, saya masih belum bisa menyampaikan, baik itu dari internal maupun dari eksternal. Ya, nanti kita lihat, karena masih didalami prosesnya, teman-teman harap bersabar. Semua akan dibuka pada waktunya. Saya pikir itu aja. Mas Mario. Terima kasih. Ya. Sampai saat ini kan kita nggak tahu di mana keberadaan dari Harun Masiku, kemudian bagaimana kondisinya gitu. Kalau misalnya saat ini ternyata Harun Masiku sudah menjadi warga negara asing begitu, nantinya proses hukumnya seperti apa? Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Mario dan Mbak Tasya, saya tidak bisa berandai-andai. Ya. Kalau seandainya dia menjadi warga negara lain seperti apa, kalau seandainya nanti tidak ditemukan bagaimana, KPK akan fokus dengan perkara yang saat ini sedang berjalan, baik itu perkara suapnya saudara Harun Masiku maupun perkara yang baru-baru sprindingnya terbit. Jadi kita tidak bengong saja, hanya mencari HM saja, tidak. Penyidik tetap mendalami siapa lagi ini yang terlibat, siapa lagi yang terlibat, siapa yang perlu dimintakan pertanggungjawabannya, itu tetap dilakukan pendalaman oleh penyidik. Kalau memang ada informasi seperti itu, nanti tolong Mbaknya sampaikan ke saya ya, biar saya sampaikan ke penyidik nanti. Enggak, itu ande-ande saja. Iya, nanti kita tindak lanjuti berikutnya. Ya, tambahan Mas dikit aja. Oh iya, oke. Masih terkait soal pemeriksaan mantan Dirjen Imigrasi ini kan baru level pucuk pimpinan, 2 pucuk pimpinan dari Dirjen kemudian ke atas ke menterinya. Padahal sebelumnya sudah agak ada titik terang, misalkan ada sejumlah foto terkait keberadaan Harun Masiku waktu itu di Bandara Suta. Ya. Ini KPK ada niat nggak sih meriksa petugas-petugas imigrasi yang ada di bandara-bandara tersebut? Dan saya yakin kalau di level bawah masih berani lah ngungkap lah. Kalau udah level pucuk pimpinan tuh udah banyak politisnya. Kira-kira misalkan kapan KPK mengagendakan pemeriksaan pengawas Dirjen Imigrasi Suta yang saat itu
mengetahui atau mendeteksi Harun berada di sana, keluar dan masuk. Terus kemudian beberapa bandara lagi petugas imigrasi yang mengetahui keberadaan atau saat melintas ya dengan model-modelnya mungkin nyamar dikit atau dia suntik hidung jadi opa-opa Korea atau model apalah. Kira-kira itu kayak Gayus Lumun kan kedetek tuh walaupun pakai rambut palsu, kacamata saat nonton Grand Slam di Bali misalkan. Itu kapan KPK sudah firm atau belum ini ingin memeriksa petugas-petugas imigrasi yang ada di bandara-bandara itu? Ya. Ya, gimana Mas? Ya, tentunya penyidik memiliki list berdasarkan keterangan saksi yang sudah dipanggil, berdasarkan alat bukti baik itu dokumen maupun barang bukti elektronik yang sudah dilakukan penyitaan, dan saksi-saksi yang akan dimintakan keterangannya ke depan, Mas Mario bisa yakin bahwa itu penting bagi pemenuhan unsur perkara yang akan ditangani, termasuk tadi yang tadi Mas Mario sampaikan. Kapan dipanggilnya, ya penyidik punya timeline sendiri, saya pikir pada waktunya bila memang keterangan yang dibutuhkan kita akan sampaikan ke teman-teman jurnalis. Ya. Izin Mas, yang korupsi PTPP di divisi EPC itu tadi kan nggak dijelasin tuh pertanyaan Mas Mario. Soal itu ditemukan dari hasil penyitaan atau diserahkan langsung oleh dua pihak yang dicekal atau calon tersangka itu. Dari puluhan miliar tadi. Kedua, apakah benar korupsinya itu terkait proyek jalur pipa gas Cirebon Semarang tahap 1 yang dikerjakan oleh 2 KSO kalau nggak salah, senilai 1,17 triliun. Ini kan proyeknya rancang dan bangun, artinya ada 2 tahap. Nah, korupsi itu di tahap rancangnya atau di tahap pelaksanaan atau di tahap keduanya. Ya, itu kan kalau nggak salah kerugian cuma 80 miliar ya, nggak nyampe triliunan. Makasih. Ya, ya belum diinfokan ya ke saya paket pekerjaannya apa, kalau memang itu merupakan pengadaan. Yang kedua, penyidik juga belum membuka dari siapa, baik berangkas maupun deposito maupun uang yang tadi saya sudah sebutkan penyitaannya itu dilakukan penyitaan, apakah memang yang tadi disampaikan oleh Mas Mario diserahkan di proses penyelidikan dan dilakukan penyitaan pada saat penyidikan, atau memang ditemukan pada saat penyidikan, penggeledahan, baru dilakukan penyitaan, itu belum terinfo ke saya. Tapi nanti saya akan telusuri dan mohon bisa di follow up lagi ke saya melalui chat WA nanti. Cukup? Ya, masih didalami penyidik ya. Semua pihak yang terlibat di dalam perkara tersebut, baik itu perkara suapnya itu sendiri maupun perkara menghalang-halangi penyidikan. Kalau memang penyidik sudah menemukan alat bukti ke pihak-pihak yang diduga melakukan tindakan suap, baik itu pokok perkaranya maupun dalam rangka penyertaan atau tindakan dalam rangka menghalang-halangi penyidikan, tentunya penyidik akan menyampaikan kepada atasan termasuk pimpinan, nanti bentuknya merupakan laporan pengembangan penyidikan dan itu akan dilakukan evaluasi dan ekspos, dan bila ada alat bukti baru untuk tersangka baru, teman-teman akan dikabarkan segera. Cukup? Terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.